Lebih dari sepekan memang pemirsa proses pemadaman kebakaran lahan di Gunung Wisata Bromo ini tidak kunjung usai. Kondisi tanaman yang kering dan berangin diduga menjadi penyebab proses pemadaman api masih terus berlanjut. Kita akan membahas selengkapnya dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Ibu Hovifah, terima kasih sudah bersedia bergabung di Metro Siang. Ibu, mungkin kita ingin langsung tahu bagaimana sepekan kebakaran di Bukit Teletabis Bromo yang sampai sekarang belum tuntas juga, belum padam. Malah terjadi puting beliung api yang memperluas kebakaran. Apa saja yang akan dilakukan agar api bisa segera padam, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Maria. Pada dasarnya tanggal 6 sore ketika terkonfirmasi ada flare di Lembah Watangan yang seringkali dikenal Bukit Teletabis, sesungguhnya dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTN BTS) bersama MAPI, kemudian tokoh-tokoh adat di Bromo Tengger Semeru sudah berusaha untuk melakukan penanganan secara manual. BPBD Kabupaten Probolinggo dan BPBD Provinsi juga turun untuk menyiapkan tangki air. Kita sambil menunggu support tambahan heli dari BNPB. Tanggal 9 heli dari BNPB Super Puma sudah datang dengan kapasitas satu kali angkut air bisa 4.000 liter, dan tanggal 10 sudah langsung melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Bisa dilakukan 5 rit di tanggal 10 karena memang ada kendala cuaca. Ketika kemudian anginnya cukup kencang dan kabut itu cukup pekat, maka tidak dimungkinkan melanjutkan proses pemadaman dan pembasahan. Jadi 5 rit bisa dilakukan pada tanggal 10. Nah, kemarin juga demikian tidak bisa maksimal. Karena pada dasarnya jikalau efektif seperti proses pembasahan dan pemadaman di Gunung Arjuno, itu sehari bisa 12 bahkan 15 rit. Jadi ada problem-problem kendala alam, apakah karena angin cukup kencang, kemarin misalnya ada tornado dan kemudian cuaca, maka proses berikutnya adalah titik-titik pengambilan air pada saat kami tanggal 9 rapat dengan tim lengkap di TNBTS, kantor Balai Besar TNBTS di Bromo. Ada kepala balai besar, kemudian ada tokoh adat, ada 6 kepala desa terdampak. Terdampaknya mereka adalah karena pipa yang mengalirkan air ke 6 desa ini ikut terbakar. Kemudian kita juga membahas tindak lanjut dari pelaku flare dengan Kapolres juga hadir, kemudian Dandim juga hadir, perwakilan dari Pemkab Probolinggo juga hadir. Jadi artinya kita rapat secara komprehensif. Apa yang terkait dengan APH kita menyerahkan kepada Kapolres, apa yang menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pemadaman dan pembasahan bersama-sama antara masyarakat dari MAPI misalnya, mereka luar biasa perannya, TNBTS juga demikian, dan kami dari Pemprov termasuk juga adalah peran BNPB. Nah, berikutnya Ibu, terkait dengan peran BNPB juga, mungkin Ibu tadi juga Ibu kan mengatakan membahas mengenai penindaklanjutan pelaku begitu ya. Nah kan Menparekraf Sandiaga Uno meminta pelaku ini dihukum berat. Namun sebenarnya pengelola wisata juga perlu diperketat lagi Bu SOP dan pengawasan terhadap wisatawan. Banyak yang beranggapan seperti itu. Nah bagaimana tanggapan Pemprov soal hal ini Bu? Apa yang akan dilakukan ke depannya? Betul sekali bahwa pintu masuk ke Bromo ini banyak. Ada yang lewat Probolinggo, ada yang lewat Pasuruan, ada yang lewat Malang. Kebetulan yang melakukan flare pada priwet itu terkonfirmasi berangkat dari Malang. Ini menjadi catatan bersama kemarin saat saya rapat dengan seluruh tim, bahwa kalau mereka masuk dari pintu Probolinggo relatif proses lebih komprehensif dan lebih ketat. Jadi misalnya proses pengambilan gambar atau peristiwa-peristiwa lain yang akan dilakukan terutama di daerah savana itu ada izin khusus.
kecuali penggunaan kamera untuk pribadi atau keluarga. Tapi kalau event-event tertentu ada izin khusus dan itu masuk di dalam sistem yang terkonfirmasi di dalam BB TNBTS maupun dengan pelaku wisata. Jadi di Bromo ini ada 2 penyelenggara wisata, yaitu TNBTS dan Masyarakat Wisata Tengger Semeru sendiri. Nah, yang kemarin itu berangkatnya dari Malang, sehingga proses perizinan untuk bisa melakukan event tertentu itu relatif tidak terkonfirmasi. Oleh karena itu, memang dari semua titik yang akan mengakses BTS Bromo Tengger Semeru ini memang harus terkonfirmasi dalam satu sistem yang akhirnya bisa termonitor mereka sedang melakukan event apa, kemudian izinnya bagaimana, sehingga monitoring secara digital itu bisa dilakukan. Jadi yang melalui Probolinggo ini memang sudah terekam di dalam sistem digital, tapi kalau masuk dari Pasuruan atau dari Malang itu belum terkoneksi dalam sistem digital yang bisa memonitor apa saja yang dilakukan oleh mereka yang sudah mengajukan perizinan. Jadi ini adalah PR kami dan bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, semua akses ke TNBTS ini memang harus terkonfirmasi secara sistemik, secara digital mereka tercatat sesuai dengan perizinannya. Selain sistem digital, Ibu, terpikirkah untuk memasang CCTV misalnya di titik-titik sekitar Bromo Tengger Semeru itu tadi, Bu? Ya, jadi kalau ini kan pintu masuknya banyak. Kalau melalui pintu masuk Probolinggo, maka itu akan ada pintu, akan ada pos, akan ada kantor di mana mereka harus melaporkan kalau mereka akan melakukan event tertentu. Tetapi ada pintu lain melalui Pasuruan, pintu lain melalui Malang, itu yang belum terkonfirmasi secara digital proses pengajuan perizinan untuk bisa melakukan event-event tertentu. Oke. Baik, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, terima kasih sudah bersedia berbagi informasi di Metro Siang. Semoga kebakaran di Bromo Tengger Semeru segera bisa teratasi. Salam sehat, Ibu. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.